Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ryan Jaya dari kelas 20 BS1 NIM 20 30 40 10 60. Di sini saya akan membuat video presentasi dari tugas Ustazah Wulan, yaitu mata kuliah metode pengajaran bahasa Arab. Baiklah, di sini judulnya adalah landasan teori di dalam pembelajaran bahasa dan falsafahnya. Dosen pengampu Ustazah Wulan Indah Fatimatul Jamilah MPD. Baiklah, yang pertama di sini ada pendekatan. Pendekatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pendekatan diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara untuk mendekati sesuatu. Menurut Sagala, pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Dua, pengertian pendekatan dalam bahasa Arab disebut madkhol, adalah seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat bahasa dan hakikat mengajar bahasa. Tiga, asumsi-asumsi ini sangat berhubungan dengan karakter bahasa dan karakter pembelajarannya. Pendekatan bersifat aksiomatis atau filosofis. Kemudian yang kedua ada strategi. Strategi berasal dari kata Yunani, yaitu strategia, yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, maka strategi adalah suatu seni merancang operasi dalam perang. Strategia dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum sering dikemukakan bahwa strategi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang administrasi. Strategi diartikan sebagai upaya yang bersifat makro atau menyeluruh, jangka panjang, dan didasarkan atas keputusan hasil penalaran. Lalu ada metode. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Menurut Sujana, definisi metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan menurut Sutikno, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk menggapai atau mencapai tujuan. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi yang bersifat umum. Lalu ada teknik. Teknik atau taktik, terdapat berbagai pendapat tentang teknik pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh para ahli pembelajaran instruksional teknologi Gerlach dan Eli pada tahun 1980, yang dikutip Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa teknik pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa teknik pembelajaran dimaksud meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik. Pendapat lainnya adalah cara guru mengolah atau menyajikan sebuah pembelajaran sehingga menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Teknik yang juga kadang disebut strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang dilakukan oleh pengajar, mulai dari perencanaan pelaksanaan kegiatan sampai ke tahap evaluasi, serta program tindak lanjut yang berlangsung dalam suasana edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pengajaran. Kemudian ada landasan teoritis pembelajaran. Landasan teoritis pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, teori ilmu jiwa atau psikologi atau ilmu an-nafs. Sepakat para ahli psikologi bahwa setiap proses pembelajaran tidak terlepas dari unsur-unsur internal seperti bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terdahulu dalam diri pelajar. Yang pertama, ada mazhab behaviorisme. Mazhab atau metode ataupun landasan behaviorisme menjelaskan pengertian tingkah laku melalui aksi dan reaksi atau stimulus menghasilkan respon tertentu. Dengan respon tertentu disebut kebiasaan atau habit.
Yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana terjadinya hubungan antara stimulus dan respon, atau disebut S dan R. Menurut aliran psikologi behaviorisme klasik yang dipelopori oleh Watson, stimulus mendatangkan respon. Apabila stimulus terjadi secara tetap, maka respon pun terlatih dan diarahkan tetap sehingga akhirnya bersifat otomatis. Sementara itu, aliran psikologi behaviorisme modern yang dimotori Skinner berpendapat bahwa kebiasaan dapat terjadi dengan cara peniruan dan penguatan. Kebiasaan mempunyai dua karakteristik utama. Pertama, kebiasaan itu dapat diamati atau diobservasi. Bila berupa benda dapat diraba, dan bila berupa kegiatan atau aktivitas dapat dilihat. Yang kedua, kemudian mazhab kognitif bertolak belakang dengan mazhab behaviorisme yang menekankan pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran. Mazhab psikologi kognitif menegaskan pentingnya keaktifan pelajar. Pelajarlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran. Lingkungan bukanlah penentu awal dan akhir positif atau negatifnya hasil pembelajaran. Menurut pandangan mazhab ini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungannya, dia melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya, menginterpretasikannya, menghubungkannya dengan pengalamannya yang terdahulu, baru kemudian memilih alternatif respon yang paling sesuai. Kemudian teori ilmu bahasa linguistik atau ilmu lughah. Perbedaan dalam cara atau mengajarkan bahasa dipengaruhi pula oleh perbedaan pandangan terhadap hakikat bahasa dan perbedaan dalam cara menganalisis dan mendeskripsikan bahasa. Jadi pada bagian ini akan ditemukan dua aliran paling penting saat ini dalam ilmu bahasa atau linguistik, yaitu aliran strukturalisme dan aliran transformasi generatif. Munculnya ketidakpuasan, lahirlah tata bahasa struktural yang mengakar pada filsafat behaviorisme, yaitu aliran strukturalisme. Aliran ini dipelopori oleh linguis dari Swiss, Ferdinand de Saussure, tahun 1857 sampai 1913, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Leonard Bloomfield. Teori-teori linguistik struktural ini sering dengan teori psikologi behaviorisme dan menjadi landasan teoritis bagi metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa. Kemudian ada B, aliran generatif transformatif. Aliran ini dipelopori oleh seorang pakar linguistik Amerika yang bernama Noam Chomsky. Sempurna, dan oleh karena itu pula menurut Chomsky suatu tata bahasa hendaknya memberikan kompetensi dan bukan performansi. Dalam beberapa hal, teori kebahasaan dalam aliran ini memiliki kesamaan dengan aliran struktural. Pertama, pada dasarnya bahasa itu adalah ujaran, yaitu lisan atau lisan. Kedua, yang lebih unggul atas bahasa lainnya. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain menurut aliran struktural, kemampuan bahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.